nama saya Nur Aini dengan NIM 220407550014, mahasiswa program studi sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat keputusan dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dalam suatu negara. Kebijakan ini lahir dari berbagai pertimbangan yang mencakup aspek filosofis, yuridis, sosial, dan ekonomi yang saling mempengaruhi. Tujuan utama dari kebijakan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memastikan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman dan dinamika masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur pendidikan, dan dukungan aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana perencanaannya dilakukan secara efektif, pelaksanaannya dijalankan dengan transparan, serta adanya evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki mutu. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berkualitas dan relevan, tetapi juga berdaya saing dalam menghadapi tantangan global. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah pembaruan yang dirancang secara sadar dan terencana untuk menjawab tantangan zaman serta meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pendidikan. Inovasi ini dapat berupa perubahan dalam metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi, hingga kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Model inovasinya terbagi menjadi dua, yaitu top-down yang dipimpin oleh otoritas atau lembaga pendidikan seperti pemerintah, dan bottom-up yang muncul dari inisiatif guru, tenaga pendidikan, atau masyarakat secara langsung. Tujuan utama dari inovasi pendidikan adalah menciptakan sistem yang lebih efisien, relevan, dan berkualitas dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Adapun sasaran dari inovasi ini mencakup tenaga pendidik, manajemen sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, fasilitas, hingga partisipasi masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong inovasi pendidikan meliputi perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, serta tuntutan globalisasi. Oleh karena itu, paradigma pendidikan dalam inovasi menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan, agar sistem pendidikan dapat menghasilkan individu yang kompeten, kreatif, siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan pendidikan adalah proses merancang prinsip dan rencana dasar untuk mengatur pendidikan yang berfungsi sebagai panduan bagi para pengambil keputusan dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses ini didasarkan pada berbagai teori seperti teori inkremental, demokrasi, strategis, pilihan publik yang memberikan pendekatan berbeda dalam menyusun kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses, menyiapkan SDM berkualitas, dan menghadapi tantangan global. Dalam perumusannya terdapat komponen penting seperti tujuan, rencana, program keputusan, dan dampak, serta melalui tahapan mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Banyak pihak yang terlibat termasuk pemerintah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, dan tokoh individu. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti tekanan masyarakat dan pengalaman sebelumnya. Meski begitu, masih ada tantangan, terutama kurangnya pemahaman tentang dunia pendidikan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Pernahkah Anda berpikir mengapa ada inovasi pendidikan yang sukses besar sementara yang lain justru gagal total? Jawabannya ada pada karakteristik dan proses inovasi itu sendiri. Inovasi pendidikan yang berhasil biasanya memiliki 5 ciri utama. Yang pertama, memberikan keuntungan yang relevan, artinya inovasi tersebut lebih bermanfaat dibandingkan dengan metode lama. Keduanya,
Dan yang kedua, harus memiliki kesesuaian dengan nilai norma, pengalaman, dan kondisi lingkungan pendidikan. Dan yang ketiga, inovasi yang baik tidak terlalu rumit karena kerumitan yang tinggi justru akan menghambat adopsinya. Dan yang keempat, inovasi perlu memiliki trialibilitas, yaitu bisa diuji coba terlebih dahulu sebelum diterapkan secara penuh. Dan kelima, keberhasilannya harus bisa diamati atau observasilitas agar mendorong orang lain untuk ikut mengadopsinya. Proses inovasi pendidikan sendiri berjalan melalui 4 tahap, yaitu penentuan ide baru, pengembangan lewat penelitian dan uji coba, penyebaran kepada calon pengguna, dan akhirnya penerapan secara luas dalam dunia pendidikan. Keberhasilan inovasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti visi pendidikan yang kuat, pertumbuhan jumlah siswa yang menuntut sistem lebih efektif, perkembangan teknologi yang harus maju, dan tuntutan dunia kerja yang membutuhkan lulusan yang relevan dan kompeten. Jadi inovasi pendidikan yang sukses adalah bermanfaat nyata, mudah diadopsi, dapat diuji coba, dan hasilnya tampak jelas dalam praktik. Nah, selanjutnya, pada kebijakan pendidikan tidak otomatis diterima hanya karena sudah disahkan. Di balik setiap aturan baru ada proses panjang yang disebut dengan legitimasi, yaitu bagaimana kebijakan memperoleh pengakuan hukum sekaligus kepercayaan masyarakat. Legitimasi inilah yang membuat kebijakan layak diterapkan, memberikan kewenangan kepada pemimpin pendidikan, dan menjaga stabilitas sosial di tengah perubahan. Untuk mencapainya, ada 3 strategi yang harus dijalankan secara simbolik dengan membangun citra positif dan merangkul nilai budaya secara prosedural lewat dukungan resmi pemerintah dan infrastruktur, serta secara material dengan melibatkan masyarakat dalam proses politik atau kebijakan. Bentuk legitimasi pun beragam, bisa berasal dari tradisi, ideologi, kualitas kepemimpinan, mekanisme hukum, atau karena pemerintah mampu menjalani kesejahteraan rakyat. Namun, jalan menuju legitimasi tak selalu mulus. Kebijakan baru sering menghadapi perlawanan dari pelaksanaan lama yang enggan berubah, kelompok moderat yang masih ragu, hingga kelompok konservatif yang merasa posisinya terancam. Disinilah komunikasi kebijakan pendidikan menjadi kunci. Lebih dari sekedar menyampaikan informasi, komunikasi adalah proses membangun pemahaman bersama, mencegah salah tafsir, dan memastikan implementasi berjalan sesuai dengan tujuan. Proses komunikasi ini dimulai dari perumusan, kemudian legitimasi, sosialisasi, implementasi, hingga tahap evaluasi. Namun tantangannya tak ringan. Rendahnya pemahaman pelaksanaan, keterbatasan sarana, kurangnya pelatihan, dan resistensi terhadap kebijakan baru masih menjadi hambatan nyata. Maka keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan sangat berpengaruh pada kekuatan legitimasi yang dibangunnya, serta efektivitas komunikasi yang menjembatani setiap lapisan masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebijakan pendidikan hanya hidup jika diimplementasikan dengan nyata. Setelah disahkan, kebijakan tak boleh berhenti di atas kertas. Ia harus dijalankan dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga perubahan yang bisa dirasakan di sekolah dan di masyarakat. Inilah esensi implementasi. Menyelesaikan masalah pendidikan, meningkatkan kualitas guru, memperbarui kurikulum, dan menyediakan fasilitas yang layak. Di Indonesia, implementasi ini harus mengarah pada pemerataan pendidikan bermutu dan pengembangan SDM sejak dini. Caranya dengan menggabungkan pendekatan top-down dari pemerintah dan bottom-up dari masyarakat. Keberhasilan implementasi diukur dari kepatuhan pelaksanaan, kelancaran proses, dan dampak nyata bagi siswa dan guru. Agar efektif, strategi implementasi meliputi sosialisasi, uji coba, dan penyebaran luas. Tanpa implementasi yang kuat, kebijakan hanya akan jadi janji kosong. Inilah kunci agar pendidikan benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa. Strategi inovasi pendidikan berfokus pada perubahan yang kualitatif dan sistematik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan. Inovasi ini harus bersifat baru dan mencakup berbagai aspek pendidikan. Untuk implementasinya ada 4 strategi utama.
Yang pertama itu strategi fasilitatif yang menyediakan sarana dan fasilitas pendukung seperti kurikulum baru yang bergantung pada kesiapan guru. Kedua, strategi pendidikan yang memberikan informasi untuk membantu masyarakat pendidikan menerima perubahan. Ketiga, strategi bujukan yang mengajak dengan alasan rasional agar sasaran inovasi mau menerima perubahan. Keempat, yaitu strategi paksaan yang digunakan untuk memaksa penerima inovasi mengikuti perubahan melalui kebijakan ketat. Pemilihan strategi yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi dan perubahan pendidikan. Sebagai penutup, kita telah mempelajari betapa pentingnya kebijakan dan inovasi dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efektif dan relevan. Dengan kebijakan yang tepat dan inovasi yang berkelanjutan, kita dapat menghadapi tantangan pendidikan masa depan dan menciptakan perubahan positif yang dapat dinikmati oleh semua pemangku kepentingan. Mari terus berinovasi dan mendukung kebijakan yang membawa dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terus belajar, berinovasi, dan jadilah bagian dari perubahan.